Sambil memperhatikan Yeon yang tengah makan roti isi, juga meneguk jus apelnya secara perlahan. Aku kenyang, ucap Yeon meletakkan jus apel yang masih tersisa setengah. Sambil mengambil sebuah botol kecil dari sakunya, mengeluarkan sebutir obat dari sana, juga sebotol air mineral. Tak mempedulikan tatapan tajam Yeon yang kini mengarah padanya. Kau lupa minum vitaminmu tadi pagi saat sarapan, ucap Subin. Ya Tuhan, aku tidak percaya ini. Desis Yeon, masih menyimpan obat itu untukku, kupikir aku gila. Menghiraukan ucapan Yeon, Subin tetap menyodorkan sebutir obat di depan mulut kekasihnya. Yeon, minumlah, aku mohon. Yeon meraih botol berisi penuh butir obat. Di sana, sebelum Subin bisa mencegahnya, tidak Yeona, jangan laku. Tak hancur, butiran obat itu telah jatuh berhamburan di atas tanah. Sudah kotor dan tak dapat dipungut kembali. Kedua mata Yeon sudah tampak memerah, siap menumpahkan air matanya. Aku tidak gila, gumamnya lirih dengan perasaan terluka. Subin sekarang membawa tubuh Karjito ke dalam pelukannya. Maafkan aku Yeona. Jangan katakan apapun, aku sama saja dengan mereka yang menganggapku gila. Yeona, dengarkan aku tidak pernah menganggapmu gila. Kau, ucapan Subin terputus karena Yeon tiba-tiba saja melepaskan pelukan mereka dan membungkam bibir Subin dengan bibirnya hingga membuat pemuda itu terkejut setengah mati. Setelah beberapa saat mereka usai, Subin kembali dikejutkan dengan senyum Yeon. Sudah sekian lama sejak hubungan mereka tak memiliki kejelasan, Subin tak pernah lagi melihatnya. Maaf jika sifatku selama ini menyusahkanmu. Kau telah berjanji di hadapan jasad kedua orang tuaku untuk selalu ada, menerima juga melindungiku. Aku tahu ini bukan hal mudah, lanjut Yeon. Kau harus tahu jika setiap malam aku selalu berdoa pada Tuhan untuk selalu melindungimu, juga memberimu kebahagiaan. Aku ingin berdoa untukmu. Akan aku buktikan pada mereka jika aku tidak gila seperti apa yang selalu kau yakini selama ini. Kau tidak perlu melakukan apapun Yeona, dulu ataupun sekarang tidak ada bedanya. Aku menyukai apapun itu keadaanmu. Lagi pula aku tidak peduli ucapan orang lain di luar sana, balas Subin. Karena bagi Subin, dengan Yeon menyadari keberadaannya sudah lebih dari cukup. Aku tidak ingin orang lain menganggapmu aneh, karena berdekatan denganku, aku ingin terlihat normal dan Ian mengutus siapapun keluar sana yang tanpa sungkan bertamu pukul 5 pagi. Ia bergerak pelan agar tak mengganggu tidur lelap lelaki di sampingnya, memindahkan tangan Taehyung yang memeluk pinggangnya dengan hati-hati. Gadis itu berjalan dengan langkah kesal karena tampaknya tamu mereka bukan tipe orang yang sabaran. Taehyung berkerut heran melihat sosok lelaki parubaya sudah menyambutnya di depan pintu. Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, lelaki parubaya itu lebih dulu menerjang tubuhnya dengan pelukan erat. Ada apa? Mengapa apa datang berkunjung sepagi ini? Kau baik-baik saja nak? Tanya Jaehyun dengan nada suara siratakan rasa khawatir. Lelaki parubaya itu melepaskan pelukan mereka kemudian beralih menyentuh wajah Ian dengan tangannya yang terasa sedingin es, dan tatapan gelisah itu masih saja terlihat di sana.
Ia menuntun Ian yang menguap melebarkan rasa kantuk untuk duduk di sofa ruang tamu. Kau masih mengantuk? Aku datang terlalu pagi ya. Maaf, tapi aku tidak bisa menahannya karena sangat mencemaskanmu. Ian menggeleng pelan menunjukkan pada Jaehyun jika itu bukan masalah besar. Apa ada yang bisa aku lakukan agar apa merasa lebih baik? Apa kelihatan tegang sekali? Melihatmu baik-baik saja sudah cukup membuatku lega, balas Jaehyun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ian mencoba untuk menenangkan lelaki paruh baya itu. Jaehyun mengusap wajahnya dengan raut frustasi. Kau, sungai, tenggelam. Aku tidak dapat meraih tayanganmu. Kau menghilang dengan cepat terbawa arus sungai. Aku... Apa? Selaya dengan lembut dan senyum. Itu hanya sekedar mimpi. Gadis itu menatap Jaehyun lekat, meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, kau benar. Jaehyun mentertawahi dirinya sendiri dengan raut yang masih kelihatan khawatir. Maaf, kau pasti berpikir jika apa orang yang aneh. Itu soal Taehyung. Akhir-akhir ini yang seringkali didatangi mimpi buruk mengenai sang tunangan. Senyum lelaki itu mengembang saat merasakan sebuah tangan melingkari perutnya dengan kaku. Ia dapat merasakan wajah Yan yang tenggelam di balik punggungnya, namun isakan diri di belakang sana membuat lelaki itu terkejut. Taehyung sekarang berbalik mengabaikan raut terkejut Yan yang kelakapan menghapus air matanya. Kau belum tidur? Tanya gadis itu. Aku ada keraguan untuk mengatakannya. Berpikir apakah Taehyung akan mengatakannya kekanakan setelah ini? Mimpi buruk, kening Taehyung berkelteran. Apartemen ini terbakar, kau terjebak di dalam. Yan mulai bercerita. Yan sekarang mengangguk mengabaikan Taehyung yang mulai mendekat dan memperbaiki selimut yang mereka kenakan. Ya, api itu cepat membesar hingga pulang Taehyung karena Yan mendadak terdiam. Taehyung sudah memperlihatkan senyumnya di sana. Setidaknya aku tidak akan menyesal karena sudah berhasil menyelamatkanmu sebelum mati. Mengapa kau berkata seperti itu? Putus Yan tanpa tak terima. Taehyung merasakan perubahan emosi sang tunangan. Lelaki itu terkekeh pelan menunjukkan jika ucapannya tidaklah serius. Aku bercanda, tapi itu tidak lucu Taehyung. Beberapa menit berlalu dalam hening. Yan mengucapkan kedua matanya namun belum tertidur sepenuhnya ketika mendengar suara dari Taehyung. Setidaknya jika aku mati itu tidak akan banyak berpengaruh padamu. Usapan lembut dapat dia rasakan di punggungnya. Berbeda denganku Yena, aku tidak tahu bagaimana hidupku selanjutnya jika kau tidak ada. Tidak yang dapat menghatikan sorot kedua mata Taehyung termasuk Yen yang lebih memilih bungkam dan melanjutkan aksi pura-pura tidurnya. Yeon tersenyum menyadari kehadiran Supin di sana. Kasih itu sibuk menuang nasi goreng ke dalam piring dengan gerakan sedikit kaku. Terkesan hati-hati akan masakan yang telah ia buat tertumpah. Pagi Yeona, kau yang memasak ini? Tanya Supin masih tak percaya. Tentu saja, kemarilah kita sarapan bersama, aja Yeon. Supin menurut tanpa banyak bertanya lagi.
Ia memperhatikan Supin yang menyuapkan nasi goreng buatannya ke dalam mulut. Pemuda itu mengunyahnya secara perlahan. Bagaimana? Tanya Yawan penasaran. Siapa bilang, sahut Supin. Ini sangat enak ya Wana, bahkan semakin terasa enak. Terima kasih atas sarapannya, puji Supin yang kemudian melanjutkan memakan nasi goreng itu dengan lahap. Dia berbahaya, ingat itu. Mina sudah menelik sebal. Tidak selama Supin bersamanya. Hai, ada apa ini? Mengapa kalian bertengkar pagi-pagi begini? Selain yang baru datang bergabung. Aku cukup kenal baik dengannya. Kami saling terlibat membuat tugas bersama. Kemarin aku bertemu Yawan di koridor. Dia tampak baik dan juga sehat. Yawan bahkan menyamaku dengan ramah dan menyayangkan keputusanku keluar dari kampus setelah menikah, jelas Jimin. Si gila itu seringkali mencoba mencelakai sahabatku jika memiliki kesempatan. Mina sudah menunjuk Yan yang kini tengah memijat pelan pelipisnya. Ikut pusing memikirkan pertengkaran keduanya. Kita sepemikiran, sahut Jimin dengan senyum. Lagi pula kau akan datang bersama dengan Taehyung kan? Kau pasti aman di sana. Jimin benar, tambah Yan. Kau merasakan hal ini kan? Tapak Mina setelah memperhatikan raut gadis itu. Aku tidak, sang kalian dengan segera. Yan pelas tersenyum. Jimena, ini acara pernikahan kalian, jadi kau dan Mina berhak menentukan siapa saja yang akan ada di sana. Yan menatap pantulan dirinya yang sudah terlihat rapi dengan setelan gaunnya yang terlihat simpel namun cantik. Sangat indah ketika berpadu dengan kulit putihnya. Senyum Yan mereka siap berangkat ke pesta pernikahan Jimin dan Mina. Cantik. Senyum Yan segera lenyap saat mendengar ucapan lady itu. Tangan Taehyung memang sibuk membenahi pakaiannya, namun pandangan matanya tak lepas dari sosok Yan di sana. Terima kasih, tapi segera selesaikan dirimu karena kita harus segera berangkat. Balas Yan sembari menjinjing tas kecil miliknya dan keluar dari kamar. Sepertinya aku harus membatalkan acara pertemuan ini. Ucap Supin khawatir karena harus membiarkan Yawan pergi sendirian. Gadis itu hanya menanggapi dengan tawa pelan. Aku tidak ingin mendengar kau bertengkar dengan kedua orang tuamu hanya karena masalah ini, Supini. Demi Tuhan, kedua orang tuamu sangat baik. Mereka bakal mau menerima orang sepertiku. Yawan tak senyum mendengarnya. Kemarin Supin mengundang Yawan untuk makan malam bersama kedua orang tuanya. Respon mereka cukup baik melihat sikap manis dan sopan Yawan. Kau berlebihan, Supini. Jangan mengecewakan mereka. Ini juga demi masa depanmu, beringat Yawan. Supin mengangguk pasrah. Apa yang dikatakan Yawan benar. Ia harus menjadi orang sukses di masa depan. Membuktikan bahwa ia pantas menjadi pendamping hidup Yawan kelak. Tidak perlu Supini, setelah Yawan. Pinjamkan saja mobilmu untukku, pintanya. Supin mengecap dengan raut tak yakin. Ia memang tidak melakukan kemampuan Yawan dalam mengemudi. Hanya saja ia merasa khawatir.
Gadis itu sudah lama tak pernah lagi mengemudi mobil, jadi mungkin hal itu akan membuatnya menjadi sedikit kaku atau melupakan beberapa hal penting saat berkendara di jalanan. Aku mohon, Yawan sudah memohon dengan wajah polos membuat Supin tak kuasa untuk menolak. Aku akan mengantarmu ke perusahaan sebelum datang ke pesta Jimin dan Mina, ucap Yawan setelah menerima kunci mobil dari Supin. Kau berangkat saja sebelum terlambat, aku bisa pergi ke perusahaan dengan naik taksi, tolak Supin. Berhati-hatilah dan hubungi aku setelah kau sampai di sana, pesan pemuda itu setelah Yawan menaiki mobil. Aku berjanji tidak akan membuat mobilnya lecet, balas Yawan. Aku tidak peduli dengan mobilnya, aku hanya ingin kau kembali dengan selamat, ucap Supin. Yawan sudah menunjukkan senyum manisnya. Aku berjanji.